Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Puspita dengan NPM 203507008 dari kelas B, Pembangunan Politik Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan politik pada masa kepemimpinan Baharudin Yusuf Habibie. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah berbagai macam-macam kegiatan di dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan atau decision making mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Politik pembangunan secara konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara politik atau strategi tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan untuk mencapai sasarannya. Pada dasarnya, pembangunan merupakan hasil dari proses politik yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, oleh pemerintah dengan perangkat-perangkat lain seperti lembaga, partai politik, atau bahkan kelompok masyarakat. Aktor-aktor di dalam politik pembangunan berasal dari dalam negara, tetapi berasal dari luar negara. Artinya, kepentingan internasional juga memainkan peranan yang penting dalam politik pembangunan. Dapat dilihat juga bahwa politik pembangunan bukan hanya mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan, tetapi juga pemikiran atau ideologi yang termaksud di dalam pembangunan dari strategi dan cara yang dijalankan itu yang melibatkan banyak kelompok kepentingan. Secara filosofis, konsep politik pembangunan merupakan konsep yang lebih mendalam di dalam menghadapi realitas politik dan pembangunan. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan sebutan B.J. Habibie merupakan tokoh yang pintar dalam hal teknologi. B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat diidolakan oleh banyak masyarakat. Di samping sebagai seorang yang ahli di dalam teknologi, B.J. Habibie juga terjun di dalam dunia politik. B.J. Habibie memulai karir politiknya di tanah air sebagai penasihat pemerintah Indonesia pada bidang teknologi tinggi dan ilmu pesawat. Pada tahun 1978, B.J. Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam Kabinet Pembangunan III. Jabatan ini dipegangnya selama 5 kali berturut-turut di Kabinet Pembangunan hingga tahun 1998. B.J. Habibie berencana pensiun dan berhenti dari gelanggang politik Indonesia dengan menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Soeharto. Namun, Presiden Soeharto justru menggantung jawabannya dengan saran agar menunggu dan melihat keadaan. Pada akhirnya, DPR RI menemui Habibie di Putra Kuningan menjelang sidang umum 1998. Mereka meminta kesediaan Habibie untuk menjadi wakil presiden ke-7 yang dipasangkan dengan Jenderal Soeharto. Habibie pun tidak dapat mengelak dan menyatakan bersedia menjadi pendamping Soeharto di dalam pemilu 1998. Sebelumnya, B.J. Habibie sudah tampil di panggung politik selama 20 tahun dan menjadi Menristek dan boleh jadi membuatnya cukup matang di dalam berpolitik. Berbicara mengenai pemikiran B.J. Habibie, baik ilmuwan hebat di dalam perannya yang merancang pesawat terbang dan mendorong perkembangan sains di Indonesia. Hal ini menjelaskan B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang ahli di dalam membuat pesawat. Kemudian, di dalam hal pemikirannya, antara Presiden B.J. Habibie dan Presiden Soeharto ada beberapa perbedaan pemikiran dalam menyikapi atau memahami politik. Menurut Habibie, kekuasaan merupakan sarana perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kekuasaan merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat dan harus ditunaikan dengan baik untuk kepentingan rakyat. B.J. Habibie menempatkan kekuasaan yang religius meski dalam konteks demokrasi bukan berarti sakral, yaitu sebagai fungsi dari kehendak Tuhan dan fungsi dari kehendak rakyat. Sehingga kekuasaan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran Tuhan dan dilaksanakan untuk kepentingan dan kedaulatan rakyat. Pada masa kepemimpinannya, Habibie banyak mengeluarkan surat keputusan dan undangan yang penting di dalam kemajuan dan kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Politik yang lebih demokrasi juga merupakan hasil pemerintahan Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 pada tahun 1998 yang mana di dalam undang-undang tersebut dibuka peluang berdirinya partai-partai politik yang baru. Tidak hanya itu, undang-undang tersebut juga menyediakan penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka dan demokratis. Presiden Habibie juga memberikan pengampunan bagi para politikus yang koruptor pada masa Presiden Soeharto.
tahun 1998. Melalui langkah-langkah yang diambil, Habibie menunjukkan perhatian dan komitmennya terhadap reformasi untuk mengatasi dan memperbaiki kondisi negara. Jika Habibie hanya peduli untuk memenangkan persetujuan publik, ia mungkin akan lebih selektif dengan memperkenalkan reformasi yang lebih populer dan menghindari kebijakan yang akan memberikan konsekuensi negatif bagi politiknya sendiri. Sebaliknya, Habibie justru tidak menghindar untuk memperkenalkan sejumlah reformasi dan perubahan meskipun ia sendiri mengetahui dengan jelas konsekuensi dari kebijakan dan perubahan tersebut. Di dalam waktu 17 bulan kepemimpinannya, banyak kebijakan yang telah dikeluarkan Presiden B.J. Habibie. Pada waktu itu, Kabinet Reformasi Pembangunan telah menghasilkan 69 rancangan undang-undang yang siap disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu, masih ada agenda reformasi yang perlu diselesaikan seperti masalah law enforcement, peningkatan kualitas aparatur, dan budaya hukum masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa kebijakan Presiden B.J. Habibie. Yang pertama, melakukan reformasi ekonomi, pemulihan legitimasi politik, proses amandemen pertama UUD 1945, demokratisasi pers, dan penegakan HAM, serta referendum Timur Timur. Peranan B.J. Habibie di dalam demokratisasi di Indonesia bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Kepemimpinan Presiden B.J. Habibie dimulai dengan mengubah gaya kepemimpinannya dari model otoriter menjadi lebih demokratis. Ia mulai membuka keran kebebasan yang sebelumnya ditutup rapat-rapat di era Soeharto. Presiden Habibie juga membebaskan tahanan politik pada masa era Orba. Dalam upaya demokratisasi di Indonesia, B.J. Habibie juga pernah menyampaikan pernyataan dalam pidato pelantikannya bahwa rencana pertama yang akan dia lakukan sebagai presiden yaitu menciptakan negara yang demokratis. Maka, untuk mewujudkan hal itu, Presiden B.J. Habibie segera melakukan perubahan dan penghapusan berbagai sistem politik yang dilakukan pemerintahan sebelumnya dan menggantinya dengan sistem baru yang lebih demokratis. Hal ini dibuktikan dengan kebijakannya yang mendukung penuh langkah DPR dalam menyempurnakan undang-undang politik yang terdiri dari undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, serta undang-undang susunan kedudukan DPR atau MPR. Pembangunan politik B.J. Habibie mulai terlihat ketika ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang mana pemikirannya itu dituangkan di dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Pemikiran B.J. Habibie sebenarnya tidak didasari atas dasar kepentingan politik, namun B.J. Habibie menjadikan dirinya sebagai role model di dalam setiap kebijakan dan pergerakannya untuk membawa perubahan dari rejim Orde Baru menuju reformasi. Peranan B.J. Habibie di dalam demokratisasi di Indonesia terlihat dari gaya kepemimpinan yang mengubah gaya kepemimpinan otoriter ala Presiden Soeharto menjadi lebih demokratis. Presiden B.J. Habibie juga mengembangkan sebuah konsep yang lebih jelas mengenai demokratisasi sebagai sebuah sistem politik. Konsep ini kemudian diimplementasikan di dalam agenda kepemimpinannya dan mencakup reformasi di dalam berbagai bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.